Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting kita. Seperti biasa, varietas Rada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan bekas, tanpa olah lahan, tanpa bongkar mulsa, dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Dan ini tanaman cabai kita sekarang usianya 81 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah ini sudah ada buahnya yang besar-besar. Itu ada yang merah, itu ujungnya dipatok ayam, makanya dia merah. Ini kemungkinan besar ini tanaman cabai kita 20 hari kemudian itu kemungkinan kita akan mulai panen. Karena sudah ada yang coklat-coklat, ya, itu warnanya sudah gelap-gelap, coklat-coklat. Itu mungkin mudah-mudahan 20 hari kemudian, mudah-mudahan harga baik ataupun mahal. Karena di daerah saya sekarang itu harganya lumayan lumayan rendah. Untuk cabai rawit itu sekarang di daerah saya 10.000 1 kilo. Kalau untuk cabai keriting itu harganya cuma 15.000. Mudah-mudahan semakin hari semakin naik sampai akhirnya kita panen. Karena biasanya itu di lebaran Idul Adha, lebaran haji biasanya harganya lumayan bagus. Dan target kita memang itu untuk panen raya itu di sekitaran itu lebaran Idul Adha. Dan pada kesempatan pagi hari ini di usia 81 hari itu kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-22 kalinya. Jadi saya sedikit akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita mengenai penyemprotan yang kita lakukan. Karena kalau saya pribadi itu penyemprotan rutin itu saya lakukan setiap 3 hari sekali jika tidak ada kendala. Kemarin itu ada kawan yang menanyakan, Bang, apakah maksud dari penyemprotan yang kita lakukan itu, apakah kita melakukan penyemprotan saat tanaman cabai kita belum ada hamanya ataupun belum ada penyakit, ataupun kita melakukan penyemprotan setelah ada hama ataupun ada tanda-tanda gejala hama. Jadi untuk penyemprotan yang kita lakukan pada tanaman cabai itu secara garis besar, baik itu kita menggunakan insektisida ataupun kita menggunakan fungisida, ada dua teknik ataupun ada dua tujuan kita melakukan penyemprotan. Yang pertama untuk pencegahan, terus yang kedua untuk pengobatan. Artinya itu kalau pencegahan berarti kita harus lakukan penyemprotan sebelum ada gejala ataupun sebelum ada kerusakan pada tanaman cabai kita. Terus yang kedua, pengobatan itu kita lakukan penyemprotan setelah ataupun sementara atau saat ada gejala serangan, baik itu serangan penyakit ataupun serangan hama yang ada pada tanaman cabai kita. Jadi ibaratnya, kalau kita melakukan penyemprotan dalam hal bentuk pencegahan, berarti tanaman cabai kita masih sehat, disitulah kita semprot. Tetapi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan dalam bentuk pengobatan, berarti sudah ada kerusakan pada tanaman cabai kita, barulah kita mau melakukan penyemprotan. Jadi ibaratnya, anggaplah contoh untuk hama ulat. Hama ulat itu misalkan yang memakan daun. Jadi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan dalam bentuk pencegahan, berarti daun tanaman cabai kita itu belum ada yang termakan hama ulat. Disitulah kita melakukan penyemprotan untuk bentuk pencegahan. Terus yang kedua, kalau misalkan untuk pengobatan berarti sudah ada daun yang termakan oleh hama ulat, barulah kita akan melakukan penyemprotan. Jadi yang pastinya perlu kawan-kawan garis bawahi, walaupun misalkan tanaman cabai kita sehat, itu sudah pasti ada hama, cuma belum ada gejala. Jadi hama itu tidak pernah akan habis, walaupun kita melakukan penyemprotan setiap hari, walaupun kita melakukan penyemprotan rutin, terjadwal, dan tersistematis itu, tetap itu hama itu tidak pernah akan habis. Tidak pernah akan habis, cuma yang membedakan itu ada hama yang merusak ataupun ada hama yang belum merusak. Jadi ibaratnya itu kita melakukan penyemprotan sebelum hama merusak. Jadi banyak itu kawan-kawan beranggapan bahwa rugi kalau kita misalkan melakukan penyemprotan hama, tetapi hamanya itu belum merusak. Itu tidak betul, anggapan yang salah seperti itu. Jadi ibaratnya itu kita melakukan penyemprotan hama ulat sebelum hama ulat itu bisa merusak. Jadi ibaratnya itu anggaplah contoh hama ulatnya masih jalan-jalan di tangkai pohon, disitulah kita semprot. Jadi dia bisa belum sampai ke daun, kita sudah basmi dia. Makanya tidak ada tanaman cabai kita yang rusak. Jadi ibaratnya itu untuk pencegahan kita melakukan penyemprotan saat tanaman cabai kita masih sehat. Tetapi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan dalam bentuk pengobatan, itu kita semprotnya saat tanaman cabai kita sudah ada yang terkena ataupun sudah sakit.
Begitupun masalah penyakit. Jadi ibaratnya itu penyakit kan ada dua metode yang kita lakukan, ada bentuk pencegahan, ada bentuk pengobatan. Sama halnya itu untuk penyakit ataupun untuk hama kita lakukan penyemprotan rutin. Jadi kalau saya pribadi itu saya melakukan penyemprotan rutin setiap 3 hari sekali jika tidak ada kendala. Kendalanya itu misalkan hujan ataupun ada keperluan ataupun ada kegiatan yang tidak bisa ditunda. Nah, itu barulah tertunda penyemprotan kita. Tetapi kalau misalkan situasinya normal, ya itu kita tetap melakukan penyemprotan rutin terjadwal dan tersistematis itu setiap 3 hari sekali. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau tiru silakan, kalau misalkan mau melakukan penyemprotan cuma seminggu sekali ya tidak masalah. Tidak ada sih juga larangan ataupun anjuran bahwa mengharuskan ataupun mewajibkan kita melakukan penyemprotan setiap 3 hari, tidak ada. Yang pastinya kita sebagai petani itu punya metode masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Jadi mungkin kurang lebih lah seperti itu penjelasannya kenapa kita rutin melakukan penyemprotan dari awal sebelum tanaman kita terkena baik itu dari segi hama ataupun penyakit. Jadi langsung kita lihat apa yang akan kita gunakan untuk penyemprotan kali ini. Jadi seperti biasa untuk penyemprotan itu yang pertama kita menggunakan pupuk daun. Ini saya menggunakan pupuk daunnya MGS atau magnesium sulfat dari Paktani. Ini sangat penting kita gunakan apalagi di musim penghujan. Dan ini bisa digunakan untuk masa pertumbuhan, bisa digunakan untuk masa pembuahan. Jadi di semua usia bisa digunakan. Terus insektisidanya kita menggunakan insektisida Bestindo. Ini bahan aktifnya metomil. Ini di awal tanam sasarannya kita arahkan ke hama ulat. Kalau misalkan tanaman cabai kita sudah berbuah, itu kita arahkan ke hama ulat dan hama lalat buah. Jadi ini dia ibaratnya sekali menyemprot 2 hama yang terlampaui, hama ulat dan hama lalat buah. Makanya tanaman cabai kita sekarang belum kita pasangi perangkap karena hama lalat buahnya masih terkendalikan. Nah, terus fungisidanya kita menggunakan fungisida Ditan. Terus yang terakhir perekatnya si Supri. Untuk dosis pupuk daunnya ini kita cukup gunakan 1 sendok makan. Karena interval penyemprotan kita ini walaupun musim hujan tetapi masih rutin 3 hari sekali. Jadi biasanya itu di setiap penyemprotan cuaca biasa bagus. Mudah-mudahan ini tidak turun hujan sampai sore, mudah-mudahan. Ini untuk Bestindonya ini kita naikkan dosisnya. Kemarin itu kita cuma gunakan 1 sendok makan yang menggunung. Tetapi sekarang kita mulai naikkan 2 sendok makan. Apalagi kan ini kita cuma menggunakan 1 insek, kita tidak campur. Jadi dia sasarannya untuk hama ulat dan hama lalat buah. Makanya kita naikkan apalagi menjelang panen itu biasanya bandel untuk hama lalat buahnya. Dan untuk ditannya ini kita gunakan 3 sendok makan, ditannya 3 sendok makan. Jadi ditan itu kita gunakan saat sebelum terkena penyakit tanaman cabai kita. Kalau misalkan tanaman cabai kita sudah terkena penyakit atau sementara terkena penyakit, ditan itu tidak direkomendasikan untuk digunakan, hanya untuk pencegahan. Jadi ditan itu bisa digunakan sampai akhir sebelum tanaman kita terkena penyakit. Terus terakhir perekatnya kita gunakan 15 ml. Nah, tinggal kita aduk. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.